Ya sorry ya, aku lama nggak bikin video karena aku lagi sibuk healing. Healing alias batuk ya, batuk. Sedikit pilek, jadi sekeluarga ini pada batuk ya. Anakku batuk, bojoku batuk. Semua batuk. Gitu ya. Ya batuknya ini nggak enak banget, gatel gitu ya. Jadi buat ngomong tuh selalu selalu batuk ya buat ngomong. Tapi sekarang udah mendingan sih, aku udah bisa ngomong agak panjang ya. Walaupun suaraku tidak semerdu kayak biasanya, nggak apa-apa ya. Anyway, iOS 16.2 sama iPadOS 16.2 baru aja nongol. Yang udah update silahkan ngacung ya. Aku udah update duluan sih, aku pakai yang release candidate ya. Dan silahkan diupdate aja karena banyak fitur-fitur baru yang diusung ya. Beberapa fiturnya bahkan mind blowing ya. Mind blowing. Ya buat iPad sih yang mind blowing ya. Langsung aku jabarin aja ya. Jadi fitur yang pertama adalah AOD ya, Always on Display di sini ya. AOD tentu hanya ada di iPhone 14 Pro series ya. Dan AOD ini merupakan fitur yang baru ya. Kemana aja? Kok telat banget sih. Tapi AOD di sini kan keren ya, bisa full screen ya, full screen. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya fungsi AOD kagak bisa di custom, cuman ada opsi untuk matiin sama ngidupin doang ya. Dan sekarang di iOS 16.2 terdapat sedikit kustomisasi, yaitu wallpapernya kini bisa dinonaktifin ya, wallpaper AOD-nya ya. Beserta notification-nya juga bisa dimatiin atau dihidupin sakarepmu ya. Sehingga tampilannya jadi lebih sepi ya, cuman black and white kayak gini doang ya. Jadi wallpaper AOD kalau dimatiin faedahnya buat apa sih? Tentu bikin baterainya doi jadi lebih awet ya. Buat hemat baterai karena tiap pixelnya pasti mengkonsumsi daya. Dan ini berlaku buat layar OLED doang ya pastinya ya. Dan untukku pribadi notifnya selalu aku hidupin aja lah, ngapain juga dimatiin. Toh notif yang nol sifatnya informatif ya. Daripada gurungan lock iPhone-nya kan bisa diintip via AOD-nya. Dan dari awal aku beli si iPhone 14 Pro ini emang sedikit doang ya, sedikit lebih boros daripada si iPhone 13 ku sebelumnya ya, sedikit doang sih. Mungkin karena AOD-nya yang full screen ya, ada wallpapernya ya. Dan semenjak wallpapernya aku matiin, sepertinya lebih awet ya, sepertinya. Aku bilang sepertinya karena aku tidak menghitung secara presisi ya. Ya, it's a nice thing to have ya. Akhirnya ada fitur untuk matiin wallpaper AOD-nya. Tepuk tangan ya. Kemudian fitur baru selanjutnya, di sini ada yang demen karaokean. Aku tidak ya, karena suaraku ketika nyanyi jelek. Yang demen karaokean tuh bojoku ya. Bojoku suaranya juga biasa aja sih. Jadi pada aplikasi Apple Music kini terdapat fitur karaoke ya. Pada musik yang diinginin masuk aja ke bagian liriknya dan sentuh icon mic-nya ini. Jadi audio vokal dari musik yang diputar akan nyaris hilang. Sehingga kita bisa sing along dengan musiknya ya. Yang terdengar cuman instrumennya doang ya. Dan terdapat opsi untuk ngatur intensitas volume vokalnya ya. Jadi misal pengen vokal aslinya nggak hilang sama sekali, silahkan dinaikin slidernya sesuai kebutuhan. Ya fitur kayak gini menurutku nggak cuman buat karaokean aja sih. Siapa tahu kalian ada musik yang kalian demen, tune-nya catchy tapi vokalnya kok suaranya nggak karuan ya. Mungkin bisa diaktifin fitur karaoke-nya ini ya. Vokalnya redam gitu ya, biar kedengarannya cuman instrumen musiknya doang. Kasian ya artisnya ya. Fitur baru yang ketiga ya, nomor 3 ya. Jadi ini untuk si iPad Pro ku di mana ya? Dia di situ. Males ngambil ya, nggak usah ya. Jadi sekarang si iPad Pro support external display stage manager ya. Jadi ini berlaku untuk iPad Pro yang mengusung chipset M1 ya. Apple Silicon M1. Si iPad Air yang pakai M1 kayaknya juga support ya. Seharusnya sih gitu ya. Karena fitur ini berat ya. Fungsi Stage Manager akan semakin diperbesar kemampuan multitaskingnya. Intinya workspace-nya jadi nambah ya. Di external display-nya terdapat 5 workspace, sedangkan di iPad Pro-nya ada 4. Wah, total ada berapa tuh? Ada banyak ya. Mind blown ya, jadi super turah-turah multitaskingnya. Jadi untuk aktifin fungsi external display ya tinggal colok aja kabel USB-C ke external display-mu ya. External display ya, misal di monitor atau di TV. Bang, aku tidak punya colokan USB-C. Batuk, sorry ya. Ya jangan bersedih ya. Bersedih boleh sih, tapi jangan lama-lama ya. Tinggal beli kabel kayak gini ya, misal USB-C itu HDMI, banyak yang jual di internet ya. Terus tinggal dicolok aja ke iPad-nya, terus colok ke monitor atau ke TV-mu dan langsung detect secara otomatis ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk set arrangement display-nya sesuai penempatan iPad-nya biar cursor mouse-nya agak tersesat ya. Oh ya, penggunaan Magic Keyboard atau mungkin Magic Trackpad
sangat direkomendasikan ya, karena ya untuk navigasi di external display-nya. Dan fitur mirroring juga hadir ya, siapa tahu butuh external display untuk tampilan yang lebih gede, mungkin buat presentasi atau mungkin buat color correction, mungkin buat color reference ya. Para artis, fotografer, videografer mungkin akan butuh external display buat mendukung kerjaannya ya. Selanjutnya adalah fitur ini ya, namanya ya, aplikasi Freeform ya. Ini yang udah ditunggu-tunggu ya, ini menarik banget ya. Ini berfaedah buat kolaborasi, brainstorming ya, misal dengan banyak orang atau dengan klien atau dengan sopok ya. Dan dilakuin dalam satu media atau istilahnya kanvas yang sama ya. Aplikasi ini hadir di iPhone maupun di iPad, silahkan dijajal aja ya. Jadi orang-orang yang telah kita add menjadi kolaborator istilahnya, lantas bisa langsung ngetik, coret-coret, masukin diagram, foto, video, objek macam-macam ya ke dalam kanvas yang sama secara real time. Yang penting pakai internet ya. Ya misal kita nulis sesuatu, maka secara langsung juga akan nongol di kanvas orang-orang yang sebelumnya udah kita ajak untuk berkolaborasi. Ya ibaratnya kita secara berbarengan coret-coret, nulis ini itu segala macam pada papan tulis yang sama ya. Tapi di sini bedanya di device masing-masing. Dan fitur yang terakhir ya, ini sangat berfaedah buat kalian yang parno terhadap keamanan data ya, data di iPhone, di Apple device-mu ya, di iCloud. Yaitu Advanced yang benar ya, Advanced Data Protection. Fitur ini merupakan perlindungan data tingkat lanjut menggunakan enskripsi menyeluruh untuk memastikan jenis-jenis data yang tercantum di sini ya hanya bisa di-decrypt di device yang terpercaya, yaitu di iPhone atau di iPad-mu ya. Ya yang aku tangkap, jadi misal amit-amit server iCloud-nya Apple dibobol hacker dibobol terus dapat datanya, jadi datanya dengan tidak mudah bisa dibuka begitu aja ya, harus di decrypt ya istilahnya. Karena ada tambahan enkripsi yang hanya bisa di decrypt di iPhone atau di iPad yang kita pakai ya. Jadi ibaratnya Apple device-nya ini adalah kuncinya ya, kunci untuk membuka data tersebut ya. Dan hal kayak gini tentu menarik banget, dan ini kudu aku jajal ya. Dari dulu kalau soal security aku rasa si iPhone emang lebih secure ya, karena kalau ada yang bolong cepat ditambal ya. Emangnya Android ya. Prove me wrong ya. Namun ya silahkan ketawa ya. Fitur ini belum available di negara Indonesia, nggak tahu kapan bakal available ya. Semoga sih segera available ya, karena fitur ini sangat berfaedah banget. Dan gitu aja ya, 5 fitur yang patut dicoba ya. Wajib banget dicoba di iPhone sama di iPad-mu ya, via iOS 16.2 atau iPad OS 16.2, karena banyak fitur yang sangat menarik banget. Dari ke-5 fitur tadi, menurut kalian mana yang paling menarik? Silahkan disebutin aja.